Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Yansur. Saya dari D4 Perhotelan di Sekolah Satya Widya, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan 8 prinsip keuangan berkelanjutan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenal 8 prinsip keuangan berkelanjutan untuk perusahaan yang berkewajiban. Laporan berkelanjutan atau sustainability report biasanya dibuat oleh perusahaan menjelang akhir tahun, berbarengan dengan pembuatan laporan tahunan atau annual report. Dan berikut adalah penjelasan detail mengenai 8 prinsip keuangan berkelanjutan yang telah diterbitkan dalam POJT. Yang pertama, prinsip investasi bertanggung jawab. Investasi bertanggung jawab adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Dengan demikian, bank dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Prinsip ini berlaku untuk penghimpunan dan penyaluran dana yang mempertimbangkan peningkatan keuangan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan penegakan tata kelola sebagai tujuan akhir. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur dan kompleksitas masing-masing bank. Ukuran praktisnya adalah alokasi aset dan kewajiban bank yang mempertimbangkan dampak risiko ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. Yang kedua, prinsip strategi dan praktis bisnis berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip ini, setiap bank harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktis bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Bank menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis yang dimaksud meliputi visi, misi, struktur, organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja, sampai pada kesepakatan faktor resiko dalam penghimpunan atau penyaluran dana. Yang ketiga, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Setiap bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas tersebut termasuk identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pemantauan. Risiko sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas bank mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari proyek atau kegiatan yang dibiayai. Yang keempat, prinsip tata kelola. Penegakan tata kelola bagi bank diterapkan melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup antara lain transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, dan wajar. Yang kelima, prinsip komunikasi yang informatif. Setiap perusahaan harus menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek perusahaan atau lembaga. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan, dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif, dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaporan yang wajib disusun oleh perusahaan adalah LAKB dan laporan berkelanjutan. Penjelasan tentang dua laporan tersebut dipaparkan di bagian 6 dan 7 dari pedoman ini. Yang keenam, prinsip eksklusif. Setiap perusahaan harus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk atau jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk atau jasa perbankan. Jenis produk atau jasa perusahaan yang ditawarkan diharapkan mencakup seluruh sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, prinsip pengembangan sektor unggulan, prioritas. Dalam menetapkan prioritas sektor, setiap bank harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan perubahan iklim. Yang kedelapan, prinsip koordinasi dan kolaborasi. Dalam rangka menyelaraskan strategi atau kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, perusahaan berpartisipasi aktif dalam forum, kegiatan kerjasama terkait keuangan berkelanjutan, baik dalam tingkat regional, nasional, atau lokal. Setelah mengetahui informasi seputar 8 prinsip keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan, maka kini saatnya perusahaan Anda untuk menuangkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sebuah bentuk laporan berkelanjutan atau sustainability report.